William. Persib Bandung, William Barros, tapi sangat baik, tapi gol yang begitu indah bagi Persib Bandung, tim tamu yang justru mampu meraih gol. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off. Laga sangat seru baru saja tersaji antara Bangkok United versus Persib Bandung dalam laga kedua AFC Champions League 2. Dalam laga seru ini, Bojan Hodak cukup banyak melakukan rotasi. Hal ini dilakukan guna menjaga kebugaran pemain mengingat jadwal padat yang dihadapi. Jelas, laga ini sangat krusial untuk menjaga peluang Maung Bandung di fase grup, terlebih kedua tim sama-sama baru menjalani jadwal padat di kompetisi domestik. Di awal laga, tuan rumah Bangkok United lebih mengambil inisiatif serangan dan melakukan ancaman pertama di menit 9. Saat itu, Kyoga Nakamura melepaskan tendangan keras yang masih bisa diselamatkan Teja Paku Alam. Pada menit 21, Persib memperoleh peluang melalui Beckham Putra yang melepaskan tendangan salto, namun masih menyamping di sisi gawang. Bangkok United kembali mengancam di menit 34 melalui tendangan Filipe Maya. Lagi dan lagi, Teja Paku Alam menjadi benteng terakhir pasukan Maung Bandung. Persib akhirnya bisa memecah kebuntuan pada menit 41 melalui gol Andrew Jung. Berawal dari pergerakan Mark Klok dan William Barros yang melakukan kombinasi apik. Umpan Klok disambut William Barros yang berlari kencang tanpa pengawalan. Di momen itu, William Barros melepaskan umpan mendatar yang disambut Andrew Jung di muka gawang. Skor 1-0 untuk keunggulan Persib pun bertahan hingga babak pertama usai. Untuk hasil akhir laga, kami akan memberikan informasinya lewat judul atau thumbnail video ini. Mudah-mudahan, Maung Bandung bisa pulang dengan mengamankan poin sempurna. Terlepas dari hasil pertandingan, sebelumnya, pelatih Persib, Bojan Hodak, menilai kondisi fisik sangat menentukan jalannya laga. Ia menyoroti jadwal yang terlalu rapat, ditambah perjalanan jauh yang ditempuh Persib menuju Thailand. Bojan menambahkan bahwa rotasi menjadi solusi, apalagi Persib mendapat tambahan tenaga dengan kembalinya beberapa pemain dari cedera dan skorsing. Selain faktor kebugaran, Bojan juga melihat Persib masih dalam proses adaptasi setelah melakukan perubahan besar pada komposisi tim sejak musim lalu. Menurut pelatih asal Kroasia ini, Persib belum mengeluarkan seluruh potensi yang dimilikinya. Saya rasa yang menjadi kunci adalah tim mana yang paling tidak kelelahan, karena mereka baru bermain 2 hari yang lalu, kami baru bermain 3 hari lalu tapi kami juga harus melakukan perjalanan panjang, jadi ini akan menjadi hal yang penting. Tentu kami melakukan rotasi, beberapa pemain kembali setelah cedera, beberapa kembali setelah skorsing. Saya rasa kami bermain dengan skuad yang bagus di laga ini untuk mendapatkan hasil positif. Dari musim lalu, kami mengubah 22 pemain, ini benar-benar berbeda, tim yang baru. Menurut saya, kami belum mengeluarkan seluruh potensinya karena jika banyak mengubah pemain maka semua masih berusaha mengenali satu sama lain. Bangkok diperkuat pemain-pemain bagus dan kembali saya merasa ini merupakan laga yang sulit. Semua tim di grup kami itu bagus, tapi saya yakin, di grup ini bisa mengalahkan satu sama lain. Karena itu saya juga yakin kami sanggup untuk mengimbangi semua tim di grup ini, termasuk Bangkok United, ungkap Bojan Hodak. Jadi tim dengan sumbangan pemain terbanyak ke timnas, Marc Anthony Klok mengaku sangat bangga. Kapten Persib Bandung, Marc Anthony Klok, sangat bangga dengan dipanggilnya 4 pemain Persib ke timnas Indonesia. Ya, Persib menjadi klub yang paling banyak menyumbang pemain untuk timnas Indonesia pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain Mark Klok, Maung Bandung mengirimkan Tom Haye, Beckham Putra Nugraha dan Eliano Reinders. Nantinya tim asuhan Patrick Kluivert akan bermain menghadapi Arab Saudi dan Irak. Ketiga negara ini berada grup B dan pertandingan akan diselenggarakan pada FIFA Matchday Oktober 2025 mendatang. Klok mengatakan bahwa ini jadi kabar bagus bagi Persib, karena sebelumnya hanya sedikit pemain yang dilirik pelatih timnas ketika masih diasuh Shin Tae-yong. Jumlah pemain Persib yang dipanggil timnas memang bertambah karena aktivitas di bursa transfer awal musim. Di awal musim 2025-2026 ini, Persib merekrut Tom Haye dan Eliano Reinders yang sudah menjadi langganan skuad Garuda sebelumnya. Klok menilai bahwa sudah seharusnya tim berstatus juara bertahan menyumbang pemain paling banyak ke timnas. Menurutnya, banyaknya pemain Persib yang dipanggil murni karena kebutuhan tim. Karena pelatih memiliki wewenang penuh untuk menentukan pemain yang paling ideal dalam memenuhi kebutuhan timnya. Iya, ini rasa bangga buat Persib, karena beberapa tahun kemarin itu mungkin ada masalah sama Persib. Mungkin hanya saya, atau setelah itu Beckham, tapi sekarang ada 4. Jadi klub besar di Indonesia harusnya seperti itu, kalau mau contoh di negara lain selalu seperti itu. Tim paling besar dengan juara, punya pemain terbaik, mereka harus main di timnas.
Tetapi ini bukan pilihan Persib atau siapapun. Ini pelatih Patrick Kluivert yang menentukan, dia yang lihat sendiri siapa yang cocok dengan gaya bermainnya dan dia yang pilih, ungkap Marc Anthony Klopp. Persib dibuat kewalahan, Julio Cesar akui Bangkok United bukan tim sembarangan untuk ditaklukkan. Sebelum laga kontra Bangkok United digelar, bek Persib Bandung, Julio Cesar, memastikan bahwa skuad Maung Bandung telah berada dalam kondisi prima untuk menantang Bangkok United di panggung ACL. Pertandingan penting ini menjadi fokus utama Persib Bandung sebagai bagian dari misi kebangkitan mereka di kompetisi tingkat Asia. Menurut pernyataan resmi klub, Julio Cesar menekankan bahwa semua rekan satu timnya merasa bugar setelah periode pemulihan dari jadwal liga yang sangat padat. Optimalisasi fisik sangat vital mengingat Persib Bandung harus berhadapan dengan kekuatan Bangkok United di Stadion Pathum Thani. Pemain kunci seperti Julio Cesar terus mendorong semangat tim untuk mewujudkan misi kebangkitan dalam lanjutan turnamen ACL melawan Bangkok United. Kami tiba kemarin dan kami beristirahat untuk mempersiapkan diri jelang laga. Kami harus berbenah di ACL. Saya rasa semuanya sudah siap untuk bermain melawan Bangkok, ungkap Julio Cesar. Pernyataan dari Julio Cesar ini menguatkan tekad seluruh punggawa Persib Bandung yang tengah mengusung misi kebangkitan pasca kekalahan. Kekalahan dari Persita Tangerang di BRI Super League menjadi pemicu bagi Persib Bandung untuk meraih kemenangan perdananya melawan Bangkok United. Fokus total diberikan kepada pertandingan di Bangkok, karena Maung Bandung harus membuktikan kualitas mereka di kompetisi ACL II melalui misi kebangkitan ini. Tantangan besar dihadapi Persib Bandung karena harus membagi konsentrasi antara Super League dan kompetisi ACL II yang sangat krusial. Jeda waktu yang sangat singkat, hanya 4 hari setelah berhadapan dengan Persita, membuat Persib Bandung harus segera menyesuaikan diri untuk melawan Bangkok United. Sang bek tengah, Julio Cesar, menyadari bahwa mencuri 3 poin dari kandang Bangkok United bukanlah pekerjaan yang mudah bagi Persib Bandung. Tim tuan rumah, Bangkok United, dikenal memiliki skuad yang diisi oleh sederet pemain dengan pengalaman mumpuni di kancah Asia. Namun demikian, keyakinan tinggi dipegang teguh oleh Julio Cesar bahwa Persib Bandung memiliki peluang besar untuk memenangkan pertandingan ini. Bangkok United diakui sebagai tim kuat, tetapi Julio Cesar menegaskan bahwa Persib Bandung juga memiliki kualitas pemain yang tidak kalah hebat. Keyakinan Julio Cesar berasal dari status Persib Bandung sebagai tim juara yang sudah teruji mentalnya dalam berbagai kompetisi. Mereka memiliki pemain dan tim yang bagus, meski begitu, Persib juga dihuni pemain yang bagus. Kami tim juara dan saya yakin kami akan memainkan pertandingan yang bagus, jelas Julio Cesar kala itu. Dituduh Sultan Malaysia soal sanksi kepada FAM, Erick Thohir membantah dan tegaskan Indonesia tak mau ikut campur dapur tetangga. Baru-baru ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara tegas membantah tuduhan Malaysia yang menganggap Indonesia telah mempengaruhi FIFA untuk memberikan sanksi kepada sepak bola Malaysia. Ya, sebagaimana yang diketahui, FIFA memberikan sanksi pada Federasi Sepak Bola Malaysia dan 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia yang dianggap ilegal. Tak tanggung-tanggung, FIFA juga memberikan denda untuk FAM yang cukup besar termasuk melarang 7 pemain tersebut beraktivitas di sepak bola naungan FIFA selama 12 bulan. Dalam konteks ini, Indonesia pun ikut terseret kasus ini setelah pemilik klub Johor Darul Ta'zim, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, mengunggah potongan artikel media yang memberitakan pertemuan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Presiden FIFA Gianni Infantino di New York beberapa waktu lalu. Bahkan dalam potongan artikel tersebut ada foto Erick Thohir bersama Gianni Infantino padahal sang Menpora tak ikut ke New York. Erick Thohir menyebut bahwa pertemuan Presiden Prabowo dengan Gianni Infantino tersebut murni membicarakan sepak bola Indonesia dan tidak tahu apapun mengenai sanksi FIFA terhadap FAM. Tak berhenti di sana, Erick Thohir pun mengungkap rencana FIFA yang menjadi bahan diskusi Gianni Infantino dengan perwakilan Indonesia di New York. Jelas Bapak Presiden bicara soal sepak bola Indonesia, bukan negara lain. Pembicaraannya soal bagaimana FIFA Academy bisa ada di Indonesia karena ini sebagai sistem pembangunan usia dini. FIFA akan menggelar kejuaraan dunia U15, 8 versus 8, sistem yang baru, itu pembicaraan dengan Presiden. Kita hargai, kita juga tidak ikut campur tentang politik dan kebijakan masing-masing negara. Tapi mohon maaf, Indonesia ingin olahraganya maju, sepak bolanya maju, bulu tangkisnya bagus, pencak silatnya mendunia, ya tentu kita harus lakukan itu, tapi kita tidak ikut campur masalah negara lain, ungkap Erick Thohir. Fight like a man, I'm a beast, something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty.